Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak positif media sosial bagi dakwah Islam. Nah, perkembangan teknologi informasi telah mengubah metode dakwah dari yang bersifat konvensional menjadi digital. Media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi sarana dakwah yang efektif. Dampak positifnya antara lain jangkauan dakwah lebih luas. Dakwah dapat menjangkau masyarakat lintas daerah bahkan lintas negara. Kemudian yang kedua, materi dakwah dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, efisiensi penyebaran pesan. Yang pertama ada informasi keagamaan dapat disampaikan secara cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, kajian dapat dilakukan melalui siaran langsung atau live streaming. Kemudian selanjutnya ada menarik generasi muda. Nah, konten kreatif berupa video pendek, infografis, dan podcast lebih mudah diterima oleh generasi digital. Kemudian yang keempat ada memudahkan akses ilmu agama. Masyarakat dapat memperoleh materi keislaman dari berbagai sumber yang kredibel. Nah, yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif media sosial bagi dakwah Islam ada 4. Yang pertama, penyebaran hoaks dan informasi keagamaan yang tidak valid. Yang kedua, munculnya ujaran kebencian dan provokasi atas nama agama. Kemudian, komersialisasi dakwah, yaitu dakwah yang lebih berorientasi pada popularitas dan keuntungan finansial daripada pembinaan umat. Kemudian yang keempat, mudahnya penyebaran paham radikal dan intoleran. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dakwah digital. Menurut perspektif ilmu dakwah harus berlandaskan nilai akhlak Islam. Yang pertama ada tabayun, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang kedua ada hikmah atau kebijaksanaan, menyesuaikan metode dan bahasa dengan karakter audiens. Nah, yang ketiga ada mau'jizah hasanah, yaitu menyampaikan nasihat dengan cara yang baik dan santun. Yang keempat ada mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi secara argumentatif tanpa menghina pihak lain. Yang kelima, tanggung jawab. Dai harus mempertanggungjawabkan isi dakwanya di hadapan masyarakat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada dakwah radikal dan strateginya. Yang pertama, ciri-ciri dakwah radikal. Mengklaim kebenaran tunggal. Yang kedua, mudah mengkafirkan atau menyesatkan kelompok lain. Yang ketiga, memahami dalil agama secara tekstual dan sempit. Selanjutnya ada menolak perbedaan pendapat, menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, mendorong tindakan kekerasan atas nama agama, dan yang terakhir, memecah belah persatuan masyarakat. Nah, strategi dakwah moderat berbasis Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama ada penguatan pendidikan agama yang komprehensif, mengajarkan Al-Quran dan hadis secara kontekstual. Yang kedua, menanamkan nilai toleransi, yaitu menghargai keberagaman agama, budaya, dan pendapat. Yang ketiga, mengembangkan dialog dan musyawarah. Yang keempat, menguatkan literasi digital. Yang kelima, mengedepankan dakwah persuasif, yaitu mengajak, bukan memaksa. Kemudian yang keenam, menampilkan teladan akhlak yang baik. Dakwah bilhal dengan tindakan nyata. Nah, yang ketiga ada prinsip toleransi dan moderasi, wasatiyah dalam dakwah Islam. Yang pertama ada definisi wasatiyah. Wasatiyah berarti sikap tengah, seimbang, adil, dan tidak berlebihan dalam memahami maupun mengamalkan agama. Nah, prinsip-prinsip moderasi dakwah ada tasawuf, tawazun, i'tidal, tasamu, musyawarah, dan menghormati keberagaman. Selanjutnya ada pentingnya sikap moderat di era modern. Masyarakat modern hidup dalam lingkungan yang plural dan terhubung secara global. Sikap moderat diperlukan karena menengah konflik sosial berbasis agama, menjaga persatuan bangsa yang majemuk, menjadikan Islam tampil sebagai agama yang damai, dan memudahkan dialog antar kelompok masyarakat. Nah, contoh fenomena sosial adalah kerjasama lintas agama dalam kegiatan kemanusiaan saat terjadi bencana alam. Kemudian program moderasi beragama di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya ada peran guru sebagai pendidik dan dai edukatif. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Fungsi guru meliputi edukator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan teladan. Nah, kemudian integrasi nilai dakwah dalam pembelajaran melalui menanamkan akhlak mulia dalam setiap mata pelajaran, membiasakan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab,
menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan, memberikan keteladanan dalam perilaku sehari-hari. Kemudian, tantangan guru di era digital. Yang pertama ada maraknya informasi yang tidak terverifikasi. Kemudian yang kedua, pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa, menurunnya fokus belajar akibat penggunaan gawai berlebihan, masuknya paham radikal melalui internet, dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, selanjutnya yang nomor 5, keikhlasan dan integritas moral. Keikhlasan berarti melakukan dakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan demi popularitas, kekuasaan, atau keuntungan. Keikhlasan penting karena menjadikan dakwah bernilai ibadah, menumbuhkan ketulusan dalam melayani umat, membuat dai tetap konsisten meskipun menghadapi tantangan. Integritas moral adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Seorang dai harus jujur, amanah, bertanggung jawab, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dampak negatif jika dai kehilangan keikhlasan dan keteladanan. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat, menurunnya efektivitas dakwah, terjadinya konflik dan perpecahan umat, dan yang terakhir, dakwah berubah menjadi sarana mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.